Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama saya Ryan Filbert. Dan di vlog kali ini, setelah kita sebelumnya belajar CFD, lalu kita sudah belajar mengenai trading cryptocurrency, kita juga biasanya membahas mengenai investasi. Ya, trading untuk teknikalnya ada dalam 2-3 bulan terakhir kita belum bahas lagi, tapi nggak apa-apa. Saya akan bergeser ke reksadana. Oke, jadi apa yang mau kita pelajari pada vlog kali ini adalah saya akan mencoba untuk memberikan jawaban terhadap reksadana saham versus reksadana indeks, bagusan mana. Dan mungkin juga banyak yang masih belum tahu bahwa ada yang namanya makhluk tanda kutip namanya reksadana indeks. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA 0895 0708 0789 yang menanyakan hal ini. Maka saya membuatkan vlognya khusus sebagai penjelasan. Oke, jadi data ini saya olah sampai dengan bulan April tahun 2020. Yang pertama, bila teman-teman belum tahu apa itu reksadana saham dan apa itu reksadana indeks, maka reksadana saham adalah manajer investasi atau orang yang dianggap lebih ngerti dari Anda memilihkan saham-saham yang bagus dan dimasukkan ke dalam sebuah sebuah dana kelolaan. Dia belikan saham-sahamnya, Anda investasi di orang ini, di perusahaan ini, dan perusahaan ini membelikan saham-saham sehingga muncullah yang namanya reksadana saham. Dan kapan dia akan jual, kapan dia beli, dia tidak akan bilang sama Anda, tapi dia akan selalu mengelola. Makanya namanya manajer investasi. Manajer memanage investasi Anda. Oke, itu adalah tugas reksadana saham. Jadi berbeda dengan reksadana indeks. Ketika reksadana indeks adalah tugasnya adalah Anda memberikan uang kepada manajer investasi. Manajer investasi itu tidak memilih saham, tapi dia hanya melakukan copy paste dari indeks acuan. Apa itu indeks acuan? Indeks acuan ada cukup banyak di Indonesia. Contoh yang terkenal Jakarta Islamic Index. Ada juga IDX30. Ada juga Nasdaq lagi, kok di dalam pikiran saya tiba-tiba Nasdaq ya. Ada juga indeks harga saham gabungan. Ada juga LQ45. Nah, itu adalah indeks-indeks yang memang bisa dijadikan benchmark. Jadi, singkat cerita adalah reksadana saham kita meminta kepada si manajer investasi dengan membeli reksadana saham adalah mengalahkan kinerja indeks. Sedangkan reksadana indeks adalah kita meminta kepada manajer investasi, nggak usah deh lu mikir, tuh copy paste saja terhadap indeks tertentu. Nah, ini adalah dua aliran yang berbeda. Saya sudah pernah bikin vlog ini atau tidak, saya lupa sekali karena sudah sering sekali diundang webinar dan juga buat seminar, sehingga saya jadi tidak tahu apakah saya pernah membuat seri ini atau tidak. Tapi saya mau mengaktualisasi data sampai dengan tahun 2020, tepatnya di bulan April gitu ya. Jadi beda dua ini adalah dua objektif yang nggak sama. Yang pertama adalah diminta mengalahkan indeks, yang satu diminta untuk menyamai indeks. Kenapa kok bisa ada dua aliran begini? Jadi jelas saja dua ini akan langsung bertolak belakang. Jadi kalau Anda mengatakan reksadana indeks bagus, maka secara otomatis Anda mengatakan reksadana saham jelek. Tapi ketika Anda mengatakan reksadana saham bagus, maka secara otomatis reksadana indeks disebut jelek. Kenapa? Dua ini memiliki objektif yang berbeda, bertolak belakang sama sekali. Nah, terus pertanyaannya adalah yang paling benar, tanya gini, kenapa sampai ada reksadana indeks? Sebenarnya duluan reksadana saham atau reksadana indeks? Jawabannya adalah duluan reksadana saham. Yaitu Anda di-manage uangnya untuk dipilihkan saham-saham karena Anda tidak ngerti untuk bagaimana cara memilih saham yang baik dan benar dan yang bagus. Ya kan? Dan Anda juga tidak punya waktu dan juga Anda tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk Anda mencari sendiri informasinya. Oke? Nah, jadi sekarang ketika Anda berbicara ini kenapa sampai ada, jawabannya adalah di Amerika setelah dicoba untuk lihat bertahun-tahun lamanya, ternyata tidak ada satupun reksadana yang mampu mengalahkan kinerja indeksnya. Sehingga orang bilang gini, ngapain susah-susah, kita beli aja indeksnya. Masalah indeks nggak bisa dibeli. Kalau Anda beli indeks, Anda bisa belinya adalah derivatifnya, tidak bisa beli indeksnya. Jadi kan kalau Anda tahu LQ45 ini terdiri dari 45 saham. Artinya kalau Anda mau ketiplek sama, Anda harus samain persis jumlah sahamnya. 45 saham, dibeli 45-45-nya udah nggak punya duit. Dibeli satu lot aja satu-satu banyak. Betul nggak? Belum lagi kalau ada pergantian. Belum lagi bobot dari 45 saham ini nggak sama. Karena ada free float. Ya, ada bobotnya karena mengikuti market cap. Anda tidak bisa membobot sama antara yang market cap besar dengan market cap kecil. Itu yang menjadi masalah gitu. Jadi karena itu Anda tidak bisa membeli indeksnya. Dan oleh karena itulah ketika ada pemikiran bahwa yang namanya indeksnya tidak pernah bisa dikalahkan, makanya muncullah namanya reksadana indeks. Jadi kalau nanti Anda sudah kenal reksadana indeks, maka nanti Anda akan menemui namanya ETF juga gitu ya. Nah,
Bedanya adalah reksadana indeks hanya bisa dijual beli di manajer investasi. ETF Anda bisa melakukan jual beli langsung ketika bursanya buka gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah dari reksadana saham versus reksadana indeks di Indonesia lebih bagus yang mana? Oke, saya akan coba bahas di data bulan April tahun 2020. Nah, ini dia karena enak sudah punya tim, paling enak karena tim saya mengolah data seluruh reksadana di Indonesia. Kita sudah punya data dari tahun 2004. Jadi datanya sudah kita compile dengan baik sehingga saya tidak kesulitan untuk mempresentasikannya kepada Anda. Data statistik yang mau saya sampaikan reksadana saham di bulan April 2020 total 131 reksadana saham. Reksadana indeks di April 2020 32 reksadana indeks. Oke, jadi jauh sekali ya, hampir 4 kali lipatnya loh, ya kan? Karena 4 kali lipatnya kan 128. Ya kan? Sedangkan kalau ini 131 ya kan, jadi bedanya jauh sekali ya. Reksadana indeks lebih tidak terlalu populer di Indonesia sampai saat ini ya. Tapi kita lanjutkan. Dalam 5 tahun dari 2015 sampai 2020 saya mengolah data dari tahun 2015 sampai 2020. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari RTI, Bloomberg, dari Kontan, dan juga dari OJK sendiri. Saya mengompilasi data ini adalah 2015 sampai 2020. Reksadana saham apa nasibnya? Ya lumayan, masih ada yang returnnya positif loh ternyata dalam 5 tahun. Jadi dihitung langsung 2020, April 2020, April 2015 langsung kita crossing gitu aja ya. Maka kita mendapatkan ada saham-saham reksadana saham yang masih plus, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Lumayan ya, daripada nggak ada sama sekali ya. Dan ada kabar buruknya bagi Anda adalah ada 20 reksadana yang minusnya di atas 40%. Reksadana saham ada yang minusnya dalam 5 tahun di atas 40%. Oke, ini adalah konsekuensi dari Anda investasi. Bisa naik, bisa turun. Dan kalau Anda dari 131 ini salah dalam memilih, artinya Anda tidak memilih dengan cara hati-hati dan menggunakan prinsip-prinsip tertentu, maka Anda bisa saja terjebak dalam reksadana yang kinerjanya buruk. Oke, nah kalau reksadana indeks, bagaimana reksadana indeks? Ada 5 dari 2015 dan semuanya minus. Misal, nama reksadana 5 tahun ya, minus. Reksadana Batavia LQ45, reksadana Dana Reksa Indeks Syariah, reksadana Indeks Prinsipal, Indeks IDX30, reksadana Kresna ID Indeks 45, reksadana PG Indeks Bisnis 27. Oke, jadi 5-5-nya minus. 4 tahunnya minus. 2-3 tahunnya minus. 2 tahunnya minus. Jangan tanya 1 tahun. 1 tahun ini adalah lagi turunnya dalam. Jadi kalau kita lihat sekilas seperti ini, lebih lumayan ada reksadana saham yang bisa plus dong. Bener nggak? Oke, kita akan lanjut. Pertanyaannya adalah, apakah ada reksadana saham selama 5 tahun ini yang bisa mengalahkan kinerja reksadana indeks? Jawabannya ada. Ternyata jawabannya ada di layar Anda, yaitu reksadana Trim Syariah Saham, yaitu di 5 tahun itu 9,67. Jadi saya mencari dari semua reksadana indeks, saya selalu lihat yang minus paling kecil, selalu saya cari, dan lalu saya sortir ya. Jadi keluarlah reksadana Trim Syariah Saham, reksadana Pratama Dana Prima Saham, Pacific Equity Progressive Fund, Pacific Equity Fund, Pacific Saham Syariah, reksadana Sukor Invest Maxi Fund. Syaratnya adalah untuk semua reksadana ini setiap tahun, setiap 5 tahunan, 4 tahunan, 3 tahunan, 2 tahunan, 1 tahunan dari data yang saya tampilkan, itu harus selalu di atas dari return dari reksadana indeks yang ada, yaitu reksadana indeks yang paling rendah untuk minusnya, karena selamanya minus semua kan, tadi Anda udah lihat sendiri gitu ya. Nah, jadi ini bisa saya kasih lihat. Jadi kalau Anda tanya ke saya, di Indonesia, Ryan, apakah ada reksadana yang mampu, reksadana saham yang masih mampu mengalahkan kinerja indeksnya? Jawabannya ada. Di layar Anda sudah ada jawabannya. Jadi kalau ada pendapat bahwa reksadana indeks sampai dengan 2020 ini dengan melihat sudut pandang return 5 tahun terakhir, bahwa reksadana indeks itu adalah memiliki kinerja lebih baik, antara setuju dan enggak menurut saya. Kenapa? Pertama, masih dibuktikan ternyata masih ada yang reksadana saham yang masih mengalahkan. Tapi yang menarik adalah reksadana indeks ternyata walaupun jumlahnya kecil, dan kita tadi lihat reksadana indeks itu baru ada 30-an, ternyata memiliki rentang minus yang tidak begitu lebar. Kalau tadi Anda perhatikan, kalau di atas 40% minusnya dan sampai dengan yang positif, itu kan rentangnya jauh sekali untuk reksadana saham.
Berarti ia tetap mengambil satu sudut pandang, yaitu high risk high gain. Iya dong, reksadana saham memiliki potensi Anda masih bisa beat the market dalam 5 tahun berturut-turut dengan nama-nama saham yang ada, reksadana saham yang ada di depan layar Anda. Tapi Anda juga bisa kalah dari market begitu jauh. Yaitu apa? Ya seperti tadi, return negatif 40% ke atas, bahkan ada 20 reksadana saham, bahkan ada yang sudah minus 88% di 5 tahunannya. Jadi semoga bisa memberikan edukasi dan pandangan mengenai bagaimana cara Anda memilih reksadana saham dan juga bagaimana cara menyikapi ketika Anda ditawari reksadana indeks. Kalau misalnya bagus, betul bagus dengan rentang yang lebih kecil. Tapi kalau ditanya tidak pernah ada yang bisa mengalahkan, jawabannya sampai dengan data 5 tahun terakhir ada yang bisa mengalahkan. Oke, ini saya mau informasikan kepada Anda. Thank you Anda sudah menyaksikan. Please subscribe juga dan bagikan video ini. Kenapa? Banyak sekali orang yang membeli reksadana, tapi dia nggak ngerti investasi reksadana seperti apa. Begitu minus dia marah-marah. Pusing sekali kalau terjadi seperti itu. Berarti Anda sedang berspekulasi. Please jangan menjadi seorang spekulan. Ini investasi. Oke. Nah, yang kedua adalah karena saya tahu sekali banyak teman-teman yang ternyata kesulitan untuk belajar reksadana, dan akhirnya tim saya berinisiatif untuk mempersiapkan kelas terbaru, namanya adalah Reksadana Camp, di mana akan kita mulai kelas ini di Juni atau Juli 2020. Bila Anda berminat untuk belajar reksadana secara lengkap bersama saya, mulai dari apa itu reksadana, bagaimana cara milih reksadana yang bagus, bagaimana cara monitoring, bagaimana menghitung agar bisa mencapai target investasi yang Anda inginkan, bagaimana caranya Anda melakukan rebalancing kalau ternyata yang Anda beli tidak baik, maka Anda bisa ikut Reksadana Camp yang akan diadakan di bulan Juni atau Juli 2020, 100% diadakan secara online. Lifetime, Anda bisa terus menonton dan juga akan ada data-data yang kita berikan, yaitu yang paling susah adalah monitoring mengenai kinerja reksadana. Oke, silakan Anda daftar di 0852 888 26187 karena kita akan memberikan penawaran spesial sebelum acara ini akan kita publish. Kalau Anda sudah mau ikut, maka kita akan memberikan penawaran yang sangat menarik. 0852 888 26187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.